Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru bergabung. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Selamat datang di pelatihan Quizizz oleh Salman Edu Training. Hari ini kita akan memasuki hari pertama dari pelatihan. Kami ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini dari seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke di seluruh Nusantara, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bersama kami pelatihan Quizizz oleh Salman Edu Training. Kami ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru hadir di live streaming. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas ya Bapak Ibu, boleh ditulis di live chat jika Bapak Ibu mendengar suara saya dengan jelas. Kami ucapkan selamat bergabung Bapak Ibu, terima kasih feedbacknya sudah jelas terdengar di live streaming. Nah Bapak Ibu sekalian kami hormati, di hari pertama ini nanti kita akan coba untuk membahas awal dari Quizizz. Kemudian nanti kita coba juga untuk mengenal tool dari Quizizz secara umum. Nah, ini Bapak Ibu yang baru bergabung kami ucapkan selamat datang. Untuk nanti di akhir itu nanti kita akan berikan setelah materi selesai link presensi di akhir pelatihan. Jadi Bapak Ibu untuk dapat hadir nanti di akhir pelatihan. Kami ulangi sekali lagi. Nah, ketentuan pelatihan kita Bapak Ibu nanti untuk lulus satu mengisi presensi. Nah, presensi ini nanti ada yang per hari, ya hari ke-1, hari kedua. Nah, kemudian selain presensi, untuk lulus ketentuannya adalah yang kedua adalah mengerjakan tugas pelatihannya sesuai dengan ketentuan. Sekali lagi, kami ulangi, untuk lulus dalam pelatihan Quizizz ini bersama Salman Edu Training, yang pertama kehadiran itu menjadi penentu juga. Kemudian selain itu ada tugas pelatihan dari Quizizz by Salman Edu Training. Nah tentu jika Bapak Ibu sudah memenuhi ketentuan itu semua, insya Allah hak dari Bapak Ibu akan kami serahkan sebagai apresiasi. Terima kasih telah mengikuti pelatihan ini. Kemudian, jadi untuk live-nya ada 2 hari. Kemudian 2 hari yang berikutnya nanti kita akan gunakan untuk fokus pada penugasan. Ya, baik untuk materi pertama Bapak Ibu. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengenalan dari Quizizz. Nah, sebentar saya share screen dulu. Nah, Bapak Ibu yang pertama kita akan mengenal dulu Quizizz ya. Yang kedua kita coba untuk praktik cara mendaftar di Quizizz. Dan kalau sempat waktunya nanti ya kita batasi sampai jam 2 lewat, itu adalah untuk mengenal tampilan awal dari Quizizz ya. Ini saya mulai saja presentasi. Bapak Ibu tidak perlu join. Bapak Ibu bisa dilihat di live streaming. Oke, baik Bapak Ibu. Di sini saya akan coba untuk mempresentasikan pengenalan dari Quizizz sebagai materi kita yang pertama.
Oke, pengenalan dari Quizizz. Semangat pagi, walaupun sudah siang, mudah-mudahan saat ini kita diberikan kesehatan, keafiatan, dan diberi rezeki yang banyak serta barokah. Amin ya robbal alamin. Ada motivasi bagi Bapak Ibu yang beragama Islam. Ini ada motivasi. Al ilmu bila amalin kasajar bila samar. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah. Ya, jadi sama-sama Bapak Ibu kita saling berbagi seperti itu. Ada juga kata motivasi, khairun nas anfa'hum linas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Nah, ini bisa sebagai muslim ya, bagi Bapak Ibu yang beragama Islam, ini bisa dijadikan motivasi kita ya untuk belajar dan berbagi apa yang kita bisa atau yang kita pelajari. Ya, bagi Bapak Ibu yang sudah join ada 11 orang. Ya, boleh Bapak Ibu untuk survei sebentar. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Rata-rata dari seluruh Indonesia. Di mana Bapak Ibu mengajar? Apakah di TK atau MI atau SD? Apakah di MTS atau SMP atau di MA, SMA atau SMK? 16 orang, 10 orang dari MI atau SD ya. Oke. Saya yakin dari semua jenjang TK sampai SMA, Bapak Ibu sudah join dalam pelatihan ini. Oke, di live chat ada yang dari SD, TK banyak sekali. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, ternyata sepertinya dari SD dominan ini. Oke, selamat bergabung Bapak Ibu dari TK, dari SD, dari SMP, dari SMA, sederajat. Kami ucapkan selamat bergabung. Oke, kita lihat berikutnya. Apakah sudah menggunakan kuis dalam pembelajaran? 13 orang menjawab belum, 15 belum, 4 orang menjawab jarang, 4 sudah, dan belum ada yang menjawab sering menggunakannya. Terima kasih jawabannya Bapak Ibu. Oke, sini ternyata kami anggap mewakili dari Bapak Ibu yang ada di live chat. Rata-rata belum ya, rata-rata belum mengenal. Sudah ada juga yang mengenal ya. Namun belum diterapkan di pembelajaran, sudah ada juga yang menerapkan dalam pembelajaran. Terima kasih Bapak Ibu jawabannya. Kita ke slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, di sini kita masuk ke materinya. Ya, mari Bapak Ibu yang baik yang belum maupun yang sudah, sama-sama kita pelajari. Nah, ini Quizizz ya logonya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini logonya, ini adalah logo Quizizz. Yuk kita pelajari bersama dengan double Z di belakangnya. Ya, jangan sampai salah. Apa Quizizz itu? Nah, Bapak Ibu, Quizizz ternyata adalah web tool ya, adalah sebuah web tool atau aplikasi berbasis web untuk membuat kuis interaktif yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu, Quizizz itu adalah website ya yang berfungsi sebagai aplikasi untuk membuat kuis interaktif dan dapat digunakan dalam pembelajaran. Nah, ini logo dari Quizizz Bapak Ibu ya, seperti ini logonya, ada Q ya. Ini logonya. Nah, kemudian kita lihat ya, jadi dia web aplikasi. Nah, kenapa kita menggunakan Quizizz? Apa sih kelebihannya? Mari kita lihat. Yang pertama,
Quizzes ini interaktif ya Bapak Ibu dan menyenangkan. Selain itu dia gratis ya. Memang ada 2 akun ya di quiz itu. Nanti Bapak Ibu ada akun yang gratis ya dan juga ada akun namanya akun super. Nah, atau akun supernya itu akun yang berbayar. Quizzes ini 70 juta pengguna aktif di seluruh dunia, 8 juta ada di Indonesia. Jadi banyak yang menggunakannya. Tersedia menu bahasa Indonesia. Nah, Bapak Ibu bisa diganti bahasanya nanti di quizzes. Ya, ada di bagian pengaturan. Ya. Oke, kemudian yang keempat, ya sekali lagi kami sampaikan Bapak Ibu bisa menyimak dari live streaming saja, tidak perlu join, tidak diwajibkan untuk join ke presentasi ini. Yang keempat, jutaan kuis publik dengan semua mapel, ya banyak mapel yang dapat kita cari. Mode permainan yang kelima beragam, mudah digunakan. Yang keenam dapat digunakan di laptop, HP atau tab. Ya, kemudian yang ketujuh ada fitur namanya teleport ya, fitur teleport ya. Fitur teleport ini maksudnya Bapak Ibu bisa kita menggandakan daripada mengambil soal daripada yang sudah dibuat ya, asalkan dengan akun yang gratis ya. Kalau akun super nanti dia sepertinya tidak bisa. 8, laporan yang otomatis dan lengkap ya. Jadi kalau kita mengadakan kuis di kuis di sini, dia laporannya lengkap. Kuis dan presentasi dapat dicetak. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah membuat soal, ya, membuat kuis di Quizizz, Bapak Ibu bisa mencetaknya langsung, ya. Nanti dia diunduh dalam bentuk PDF, ya, filenya dalam bentuk PDF yang siap untuk dicetak atau di-print. Jadi, kuis yang Bapak Ibu buat di Quizizz itu bisa tersusun rapi. Ketika di-print dia seperti soal ujian, seperti itu. Kuis dan presentasi dapat dicetak. Yang 10 terintegrasi dengan Google Classroom. Terdapat kalkulator matematika dan klasmen yang seru. Nah, tadi yang kita lihat atau leaderboard ya. Siapa yang siswa kita yang berada pada bagian puncak ya dari kuis kita tersebut. Nah, fitur apa saja yang menarik dari Quizizz? Kecepatan siswa, ya, BUD, ya. Ini juga bisa kita gunakan. Ini kita masih membahas kelebihan saja. Jutaan kuis tadi sudah kita bahas. Bisa juga kuisnya kita edit, ya. Editor kuis nomor 4. Jadi kuisnya kita bisa edit. Disesuaikan dengan keinginan kita. Kemudian fitur menarik lainnya Quizizz tidak ingin membuat Anda repot ya ketika membuat kuis. Jadi simple dengan berbagai fiturnya. Kemudian keenam sama tadi ada laporan ya, kecanggihan tadi. Dan kustomisasi kuis. Guru memiliki beberapa pilihan untuk menyesuaikan kuis mereka. Nah, ini dari fitur-fitur kelebihan Quizizz. Nah, kita lihat Bapak Ibu, di sini ada grafik yang menunjukkan bahwa di Indonesia, Quizizz ini merupakan salah satu website yang banyak ditelusuri atau dicari oleh para pendidik di Indonesia. Ya, selain Rumah Belajar, Ruang Guru, Zenius, dan Kahoot. Ya. Kemudian, nah ini Bapak Ibu sekilas tentang apa itu Quizizz ya. Nah, sekarang kita beralih ke materi selanjutnya. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Baik Bapak Ibu, saya share screen dulu yang berikutnya. Kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana kita praktik menggunakan email Bapak Ibu untuk mendaftar di Quizizz. Nah, kita coba mudah-mudahan bisa dari awal kita sama-sama lakukan. Sini saya share screen dulu.
Oke, di sini Bapak Ibu, saya ada di lembaran kosong dan saya maksudnya Windows kosong ya, Windows dari Google Chrome. Nah, untuk cara mendaftar, saya punya akun Gmail atau Belajar ID. Sepertinya akun ini belum saya daftarkan di Quizizz. Nah, saya akan coba mendaftarkannya. Ya, inilah cara untuk mendaftar di Quizizz pertama kali. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali, inilah tahapannya. Yang pertama kita buka dulu browser kita, entahkah Google Chrome ya, atau Mozilla Firefox dan sebagainya. Kemudian kita di URL, di alamatnya kita ketikkan Quizizz ya. Quizizz dengan double z.com ya. Nah, Bapak Ibu, inilah tampilan awal dari situs quizizz.com ya. Bisa digunakan di handphone dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah berada di tampilan halaman website dari Quizizz ini, nah di sini kita akan diarahkan ke akun Google kita ya. Nah, di sini ada pilihan login dengan Google, Microsoft atau dengan email. Nah, di sini saya gunakan akun Google ya. With Google. Kemudian saya pilih akun saya. Jadi saya mendaftar dengan akun Google saya. Akun Gmail. Kebetulan ini Belajar ID. Nah, Bapak Ibu, di sini kita tampilan selanjutnya adalah memilih ya. Ada Add School, Business, Personal. Nah, kita pilih yang Add School karena kita menggunakannya untuk belajar. K12 atau universitas. Ya. Kita pilih Add School, kemudian kita ditampilkan juga pilihan I am sebagai apa? Teacher atau student. Nah, kita pilih sebagai teacher. Ya, jangan sebagai student. Nanti tidak bisa membuat quiz ya. Kita pilih sebagai teacher. Saya pilih teacher. Oke. Nah, seketika Bapak Ibu akun kita sudah jadi. Artinya tidak sampai 5 menit ya. Akun Quizizz kita sudah jadi. Nah, inilah Bapak Ibu tampilan Quizizz kita ya. Nah, di sini kita sudah login sebagai akun guru ya. Berarti kita sudah berhasil. Adakah Bapak Ibu yang sudah berhasil seperti tampilan di live streaming? Sudah berhasil masuk ke dalam Quizizz, akunnya sudah berhasil dibuat. Kalau sudah berhasil dibuat, boleh diketik di live chat. Oke, sudah. Terima kasih Bapak Ibu responnya. Kalau tampilannya buram Bapak Ibu atur di settingan YouTube-nya Bapak Ibu. Tingkatkan resolusinya menjadi 720 pixel. Jangan rendah. Jadi bisa diatur di YouTube pada handphone Bapak Ibu sekalian atau di laptop ya, resolusinya ditinggikan biar tidak buram. Oke, terima kasih sudah banyak Bapak Ibu yang berhasil. Terima kasih. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu. Kita masuk ke materi yang ketiga yang terakhir hari ini, yaitu tampilan ya, tampilan dari Quizizz. Nah, tampilan dari Quizizz saya mulai dari sebelah kiri Bapak Ibu. Ya, di sebelah kiri sini ada akun Quizizz. Ya, ini kalau kita ingin balik ke beranda. Kemudian ada nama saya, nama dari Bapak Ibu, pemilik akun. Dan di sini kita ditunjukkan bahwa akun kita statusnya adalah basic ya, atau bukan akun super ya, karena ini gratis, tidak berbayar. Nah, kemudian di sini ada tanda juga kalau akun kita ini masih gratis Bapak Ibu. Ya, di sini ada seperti menu mengajak untuk kita upgrade to super ya, akun super. Nah, ini kalau kita ingin akun super dan ini berbayar Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa telusuri
lebih dalam kalau memang ingin untuk berbayar. Ya. Nah, di sini juga ada penawaran ya atau bayaran untuk akun super ini. Kemudian di sini ada tombol biru yang besar, ya, maaf tombol ungu yang besar, ada untuk memulai ya. Ya, ini saya klik. Nah, di sini ada dua pilihan Bapak Ibu. Ya. Ada new quiz, ada new listen. Nah, kalau Bapak Ibu ingin buat quiz, kita pilih new quiz. Nah, seperti yang saya tadi presentasi itu dibuat di new listen atau pelajaran. Nah, ini dibuat di sini, presentasinya dibuat di sini, tidak di sini. Oke, ini menu dari create atau membuat. Kemudian di bagian bawah lagi ada menu explore. Ya, Bapak Ibu, untuk explore ini kita mencari ya. Kemudian ada laporan ya. Ada my library. Ya. My library ini tempat kita melihat kuis apa saja yang sudah kita buat di akun ini ya, my library. Kemudian untuk selanjutnya Bapak Ibu, di bawah sini juga ada hasil atau report. Nanti Bapak Ibu bisa lihat hasil dari kuis yang dikerjakan oleh siswanya. Nanti akan muncul di bawah ini, di report ya. Dan bisa diunduh dalam bentuk Excel. Nah, itu ada di menu report. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi kuis yang Bapak Ibu buat nanti bisa diunduh di report. Ini belum ada karena akun saya baru. Ada juga kelas. Bapak Ibu bisa buat kelas ya. Bisa membuat kelas di kuis di sini. Dan di kelas inilah Bapak Ibu tempat kita, kalau kita lihat di sini ada integrasi ya, mengimpor kelas dari Classroom. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ya, misalnya membuat kelas baru jika ada memang ingin mengambil dari Classroom. Atau bisa juga membuat kelas baru di sini, create a class. Kemudian Bapak Ibu di sebelah kiri lagi menunya, di sini ada menu setting dan ada menu more ya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, mungkin Bapak Ibu ada yang mencari-cari di mana tombol untuk keluarnya. Nah, tombol keluar dari bisnis ini ada di menu lanjutan atau more ini. Klik saja ya, nanti ada logoutnya atau keluarnya. Ya, jadi menu keluarnya itu ada di sini Bapak Ibu. Nah, kita ke menu setting. Di sini ini adalah data kita ya. Ada data email kita, ada nama akun kita di Quizizz. Nah, di sini juga Bapak Ibu di menu setting atau pengaturan kita bisa merubah ya, merubah daripada bahasa Quizizz ini. Jadi Bapak Ibu pertama klik setting, kemudian scroll ke bawah, cari select preferred language ya. Kita ganti dengan bahasa Indonesia, tersedia dalam bahasa Indonesia. Nah, saya pilih ini Bapak Ibu dan kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, Bapak Ibu ya, yang tadinya berbahasa Inggris semua, sekarang akun saya sudah pakai bahasa Indonesia ya, termasuk jadi di sini menu untuk mengubah bahasa. Sudah berhasil ya Bapak Ibu ya. Jadi di menu pengaturan itu atau setting di sana ada pengaturan bahasa. Kita pilih bahasa Indonesia kalau memang Bapak Ibu ingin bahasa Indonesia. Kemudian sandinya kita bisa ubah dan seterusnya ya, termasuk hapus akun di sini juga ada di menu setting atau pengaturan. Oke, bahasa saya sudah saya ubah. Kemudian menu yang berikutnya di bagian bawah ada mem ya. Menu mem ini. Nah, Pak, apa fungsi dari mem ini? Nah, ternyata mem ini Bapak Ibu adalah untuk memberikan semacam apa ya namanya itu feedback ya. Kalau siswa kita jawab benar, nah, nanti seperti apa ya tanggapan dari sistemnya bisa kita atur. Kita buat di mem ini. Misalnya tanggapannya hebat ya, alhamdulillah kamu sudah berhasil ya. Seperti itu. Nah, kalau dia menjawab salah, nanti mem juga bisa kita atur Bapak Ibu.
Ya, maaf jawaban kamu salah. Coba silakan belajar lagi. Nah, itu bisa diatur di menu mem ini Bapak Ibu ya. Nah, ini ada menunya untuk membuat ya, bisa dibuat 2 ini. Nah, kemudian di bagian berikutnya lagi, di bagian menu lagi bawah ada koleksi, ada profil dan logout atau kurang. Oke. Itu untuk yang menu di sebelah kiri Bapak Ibu. Saya kembali ke depan dulu ke berandanya. Untuk tampilan di atas, Bapak Ibu, di sini ada tempat pencarian ya. Tempat pencarian di mana kita mencari daripada kuis yang kita ingin cari. Misal Bapak Ibu mencari bahasa Indonesia, misal tentang materi tentang huruf kapital. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menemukan kuis-kuis yang sudah dibuat oleh orang lain ya, dan ini bisa kita edit ya, kita gandakan. Nah, kalau kita mencari ya Bapak Ibu, pada bagian hasil ini ada bagian hasil teratas, artinya ini banyak digunakan orang. Ada juga kita spesifik mau cari kuis. Nah, berarti kita pilih tab kuis. Artinya yang akan tampilkan di sini adalah semua kuis ya Bapak Ibu ya. Ya, kalau kita arahkan kursor, nanti di sebelah kanan ada previewnya ya, semacam preview yang bisa kita lihat. Ya. Kemudian kita scroll ke bawah, banyak sekali Bapak Ibu kuis yang sudah dibuat oleh orang lain. Nah, kuis ini kalau memang dia bukan dibuat dengan akun super, ini Bapak Ibu bisa kita ambil ya. Kita bisa gunakan untuk menjadi kuis kita. Namun kalau dia dibuat dengan akun super, nah itu biasanya ada yang tidak bisa. Jadi harus sesama akun super. Itu kelebihan dari akun super. Kemudian Bapak Ibu kalau tidak mencari kuis, cari pelajaran misalnya. Nah Bapak Ibu bisa cari pelajaran di listen ya. Nah ini ada bagian atas ini pelajaran Bapak Ibu. Nah artinya ini untuk presentasi ya, bukan dalam bentuk kuis ya. Namun demikian bisa juga di dalam pelajaran ini diselipkan pertanyaan berupa kuis seperti yang saya lakukan tadi di awal. Ya, jadi ini Bapak Ibu sekedar pengenalan ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada berapa pertanyaan, untuk kelas berapa kali orang memainkan, berapa banyak orang yang suka dengan kuis yang dibuat ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat. Saya pingin misalnya 10 kuis saja, cari yang 10 kuis. Saya mau soalnya agak banyak, ini ada 20 kuis. Ya. Nah, ini kalau kita klik, nanti kita akan bisa gandakan. Ini saya sekedar menunjukkan saja tampilan awal ya dari pencarian. Bisa difilter untuk kelas berapa, elementary, dasar, menengah, SMP atau SMA, atau perguruan tinggi. Pelajaran apa saja, matematika, bahasa Inggris, dan seterusnya. Ini ada menu pencarian ya. Dan saya kembali lagi ke beranda. Nah, di sini juga bisa ya. Carian. Oke. Ini di bagian tengah, ini Bapak Ibu ada seperti saran-saran ya yang ditunjukkan oleh Quizizz untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, sini semacam saran penawaran dari Quizizz ya. Ada mata pelajaran sains ya, language, sosial, bahasa Inggris, dan seterusnya. Nah, untuk di bagian sini, nah di sini ada untuk masukkan kode, kemudian juga ada untuk menu pengingat ya. Nah, jadi di sini inilah tampilan awal daripada Quizizz ya, tampilan awal dari Quizizz. Nah, Bapak Ibu sekalian, tak terasa kita sudah membahas ya, pengantar Quizizz sudah kita bahas di awal tadi ya, apa itu Quizizz. Kemudian kita sudah membahas juga bagaimana cara mendaftar Quizizz dari awal ya dengan Gmail kita. Kemudian yang terakhir kita mengenal tampilan kuis secara umum. Nah, artinya Bapak Ibu hari ini
materi kita sudah kita sampaikan. Terima kasih sekali lagi bagi Bapak Ibu yang setia masih menyimak di live streaming. Nah, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan satu atau dua, mungkin saya bisa jawab, tapi mungkin tidak. Mohon maaf sekali lagi jika tidak seluruh pertanyaan Bapak Ibu dapat saya jawab. Bagaimana cara mengambil kuis atau materi? Bagaimana cara mengambil kuis atau materi? Nah, untuk pertanyaan dari Ibu Dwi, cara mengambil kuis ini ialah ya kita pada menu pencarian tadi ya. Nah, pada menu pencarian tadi misalnya tadi kita kapital ya, huruf kapital. Nah, ini pelajaran bahasa Indonesia misalnya. Nah, kita cari dulu Ibu Dwi, dicari dulu. Kalau kita setuju, saya mau gunakan yang ini ya, karena pertanyaannya cuma 15 dan sesuai untuk kelas saya, kelas 4 SD misalnya. Nah, caranya adalah langsung saja klik ya, diklik saja yang Ibu suka. Nah, kemudian pada tampilan ini Bapak Ibu, cara menggandakannya adalah dengan menggunakan satu menu salin dan edit. Ya, dengan menu salin dan edit. Ya, atau di sini dengan menu buat salinan. Nah, itu nanti Bapak Ibu otomatis kita tunggu prosesnya. Ya, otomatis dia nanti akan tersalin ya ke dalam akun kita. Ya, meskipun itu akun orang lain. Nah, ini Bapak Ibu, ini sudah masuk dalam akun saya ya. Nah, ini materi Ibu IC ya. Nah, saya coba copy materi dari beliau. Ini ada 15 pertanyaan. Nah, Bapak Ibu bisa edit ini ya, bisa diedit, bisa digandakan, bisa dihapus. Ya, kemudian pertanyaannya bisa Bapak Ibu pilih. Nah, ini warna hijau menunjukkan jawaban ya. Sedangkan yang merah adalah bukan kunci jawaban. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu bertanya, wah, kalau sudah begini Bapak Ibu ya disimpan ya, di save. Jangan lupa disimpan. Disimpan di sebelah pojok sini. Untuk pengaturan ada di sini ya. Nah, Bapak Ibu kalau ada yang bertanya, Bapak kalau begitu nanti kita buat kuis bisa diduplikasikan orang? Ya, jawabannya bisa ya. Asal kuis kita itu diatur orang, kita atur sebagai publik Bapak Ibu. Namun kalau kuis kita diatur sebagai privat, nah orang tidak akan menemukan daripada yang kita buat. Nah, Bapak Ibu, mungkin ini saja untuk pertemuan hari ini. Sebentar lagi link presensi akan kami sampaikan. Nah, Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf bagi Bapak Ibu yang pertanyaannya mungkin belum sempat saya jawab satu persatu. Ya, nanti pada saatnya grup latihan akan kami buka untuk kita sama-sama saling berdiskusi. Nah, jangan lupa untuk presensi di hari pertama Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah bergabung dalam pertemuan hari pertama. Nah, sekali lagi Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan kedua akan kami sampaikan secara detail, secara khusus nanti di grup latihan kita. Mohon Bapak Ibu untuk menyimak informasi penting yang ada di pelatihan atau grup latihan kita. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Insya Allah sampai jumpa besok di pelatihan kita yang kedua. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.